Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Sekarang saya berada di sebuah Mercedes-Benz G-Class. Tapi kalau saya tarik, suaranya seperti ini. Kencang, tapi tidak ada suaranya. Karena ini adalah G-Class dengan penggerak full elektrik. Saya akan jelaskan ke Anda detail dari mobil ini. Tapi Anda jangan sedih dulu. Aduh, G-Class kenapa jadi listrik? Karena ini bukan electric car biasa. Ini adalah G-Class bukan sekedar hanya berpenggerak elektrik. Tapi Mercedes menggunakan semua benefit penggerak listrik sehingga menjadikan G-Class listrik ini menjadi sangat unik dan canggih. Nama mobil ini resminya adalah Mercedes-Benz G580 with EQ Technology. Jadi tadinya saya melihat pertama kali mobil ini di sebuah pameran di luar negeri itu rencananya namanya EQG. Sama seperti Mercedes-Benz kan ada EQE, EQS, EQE SUV, EQA, EQB. Tapi hasilnya jadi namanya Mercedes-Benz G580 with EQ Technology. Nah, ini adalah G-Class yang berpenggerak listrik, bukan mobil listrik yang dibuat berbentuk G-Class. Karena mobil ini masih menggunakan sasis leather frame yang itu digunakan dari generasi awal G-Class, dan mobil ini memang utamanya dibuat sebagai G-Class dulu, baru penggeraknya elektrik. Nah, tapi tadi saya bilang bahwa mobil ini spesial, nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi, karena ini adalah G-Class yang paling bertenaga yang ada di pasaran. Bahkan Mercedes AMG G63 sekalipun tenaga dan torsinya kalah dengan mobil ini. Gak ada yang bisa dilihat di kap mesinnya karena memang di sini hanya kontrol unit. Paling kita bisa lihat bawahnya, nah seperti ini ada sejumlah kontrol unit dan ada motor listrik. Istimewanya, mobil ini kan all wheel drive. Biasanya mobil elektrik kalau all wheel drive itu ada dua motor. Satu motor di depan, satu motor di belakang yang akan membagi ke dua roda. Tapi tidak dengan G-Class elektrik ini. Karena dia memiliki 4 buah motor yang menggerakkan roda secara individual. Dan masing-masing itu bisa berputar berlawanan arah, kemudian efek locking diferensial itu juga mereka bisa buat dengan membuat kecepatan kanan dan kiri itu sama, karena semua itu dari kontrol unitnya yang bisa secara fleksibel mengatur keluaran tenaga di masing-masing roda dan tenaganya. Total mobil ini menghasilkan tenaga 587 PS. Yang artinya 2 PS lebih besar dibandingkan Mercedes AMG G63 yang dia itu 585 PS. Serta torsinya, kalau di G63 torsinya itu 850 Nm, di mobil ini torsinya 1165 Nm. Jauh di atasnya G63. Yang membuat mobil ini bisa berakselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam 4,7 detik. Memang akselerasinya tidak secepat G63. G63 itu 4,4 detik, sedangkan ini 4,7 detik. Tapi 4,7 detik itu masih sangat-sangat kencang. Dan kenapa dia lebih pelan? Karena dia bobotnya yang sangat berat. Bobot bersih mobil ini 3085 kg. Dengan penumpang bisa 5 orang penumpang, artinya bisa di kisaran 3,5 ton mobil ini beratnya. Dan itu yang membuat akselerasinya 0,3 detik lebih lambat untuk 0 sampai 100 km per jam. Tapi torsi 1165 Nm akan membuat mobil ini sangat kuat dan memiliki off-road capability yang menakjubkan. Nah, sekarang kita ke bagian belakang karena ini adalah sebuah electric car, jadi di sini ada untuk ngecharge-nya. Untuk AC-nya itu bisa 7 kW dan bisa juga 11 kW, sedangkan untuk DC-nya
bisa 200 kilowatt. Dan itu mengisi baterai yang sangat besar. Mungkin ini adalah baterai terbesar yang pernah dibuat Mercedes-Benz di mobil passenger elektriknya. Besarnya 116 kilowatt hour. Tapi walaupun baterainya besar, karena bobot mobil yang berat, sehingga range-nya nggak bisa jauh-jauh amat. Klaimnya dari Mercedes-Benz sendiri itu 473 km. Artinya 1 kWh hanya bisa menjalankan mobil ini 4 km. Itu pun klaimnya. Tapi kalau dilihat dari banyaknya jurnalis yang udah pernah mengetes mobil ini di luar negeri, itu range-nya itu di 400-an kecil, atau bahkan ketika Anda ada sedikit off-road dan kaki Anda gatel untuk ngegas, itu bahkan hanya di 300-an kilometer. Tapi nggak apa-apa karena Mercy G580 EQ ini memang bukan dibuat untuk perjalanan luar kota yang jauh. Ini mobil tadinya milik Evans Motor. Nih kan saya sekarang berada di Evans Motor, tapi ini sudah dibeli oleh salah satu konsumennya, dan terima kasih untuk konsumen yang tidak mau disebutkan namanya yang meminjamkan mobil ini ke saya, bukan hanya untuk direview tapi juga bisa kita geber. Jadi nanti saya akan balik lagi ke kokpit untuk merasakan bagaimana impresinya dari Mercedes-Benz G-Class bertenaga listrik ini. Tapi kalau kita lihat dari luar, sepintas orang langsung tahu ini adalah G-Class. Tapi sebenarnya ada sejumlah detail-detail yang menarik dari eksterior dari G580 ini. Grill ini sebenarnya ada pilihan, kalau di luar negeri itu ada pilihan yang tertutup dan ada pilihan yang terbuka. Nah ini lebih keren memang pilihan yang terbuka seperti ini, grillnya jadi kayak mobil normal gitu ya, nggak kayak mobil listrik. Kemudian mobil ini sangat-sangat tidak aerodinamis, dibuat dari bentuk bodi yang sudah bertahan sampai puluhan tahun. Namun teknisi dari Mercedes-Benz, engineer-nya membuat sejumlah perubahan untuk mobil ini lebih licin membelah angin. Lihat ini, di siku-siku bodinya ini ada panel hitam yang ini lebih membulat supaya bisa mengalirkan angin lebih licin. Kemudian kalau Anda bisa lihat, ini kap mesinnya lebih tinggi dibandingkan yang ada di G-Class yang bermesin bensin. Sebenarnya nggak perlu ada apa-apa, kalau Anda lihat kan tadi cuma rata aja di bawah, nggak perlu untuk space apa-apa. Tapi kenapa dia dibuat lebih tebal? Supaya mempertipis perbedaan ketinggian dengan atap dan itu memperbaiki profil aerodinamikanya. Jadi nabraknya tuh mungkin kalau biasanya tuh di sini, ini sekarang anginnya nabraknya di sini. Jadi bidang hambatannya tuh lebih kecil. Kemudian ada satu lagi, ini ada lubang di sini di spakbor belakang, di over fender belakang. Ini juga khusus hanya di G580 untuk memperlancar aliran udara. Kemudian di sini juga ini ada panel hitam yang dia lebih membulat. Semua itu untuk membuat mobil ini aerodinamis, sehingga ya range-nya walaupun nggak jauh-jauh amat tapi minimal dimaksimalkan lah dengan bentuk bodi seperti ini. Baterainya ada di bawah. Wah, ini besar sekali dari depan sampai belakang, dan ini walaupun baterainya itu terletak di bawah dan ini masih menggunakan sasis yang sama dengan yang versi bensin, namun ground clearance-nya masih tinggi, 250 mm. Dan Anda nggak perlu khawatir mentok kalau misalnya Anda off-road pakai mobil ini. Nggak usah sayang baterai. Kenapa? Karena di bawah baterainya itu ada armor plate, ada pelat pelindung. Ini kalau di sini kita juga bisa lihat nih pelat pelindungnya baja, dan itu bukan cuman menutupi tapi tebal sekali. Tebalnya 26 mm. 26 mm itu 2,6 cm untuk melindungi baterainya. Jadi mau mentrok gok nggak masalah, nggak akan merusak baterainya sama sekali. Kemudian Anda tahu ini garis khas dari G-Class yang menunjukkan capability-nya untuk melewati air itu bisa sampai sebatas ini filosofinya. Tapi di G580 ini ada
strip birunya ya untuk memberi kesan bahwa ini adalah memang mobil elektrik. Dan yang menarik, kemampuan mobil ini melewati banjir, melewati genangan air atau wading depth-nya itu lebih tinggi dibandingkan G-Class bermesin bensin atau diesel. G-Class bermesin bensin atau diesel itu hanya bisa 700 mm, yang nggak hanya bisa sih ya, itu juga tinggi sekali, bisa 70 cm. Tapi untuk G580 ini bisa sampai 85 cm, 850 mm. Nah ini Anda lihat juga, nih ada satu yang baru di G-Class, tapi ini bukan hanya di G580 ya, tapi di generasi terbaru ini W465 ini sudah ada keyless smart key. Jadi Anda tinggal kantongi kunci. Sebelumnya G-Class itu harus kita pencet tombolnya, tapi kalau yang sekarang nggak usah, kita tinggal kalau mau ngunci tinggal sentuh di sini, mau buka tinggal di sini. Tapi membukanya memang bukan ditarik tapi dipencet sama seperti khasnya G-Class. Dan sekarang ada tulisan G di tombol ininya nih, tombol pembuka pintunya. Dan tentunya tidak akan proper mobil ini sebagai G-Class kalau suara tutup pintunya nggak seperti G-Class. Sekarang kita coba. Hahaha. Ceriknya itu tuh khas. Belakang. Haha. Khas sekali. Dan ada satu yang saya rasakan, menutup pintunya lebih ringan. Biasanya G-Class itu berat sekali, harus dibanting. Nah ini nggak perlu dibanting, itu bisa. Kadang-kadang emang nggak bisa, tapi nggak perlu sekeras biasanya. Nah ini dulu tuh biasa gini nih, harus seperti itu, atau nutupnya tuh harus kencang sekali. Tapi sekarang nggak, karena untuk di G580 ini ada ruas untuk ventilasi udara untuk mengurangi tekanan udara di dalam. Jadi tekanan udara di dalam itu, karena mobil ini sangat kedap, itu yang membuat pintu itu mendapatkan resistensi sehingga sulit untuk ditutup ketika pintu yang lain tertutup. Tapi sekarang di sini ada untuk membocorkan sedikit udara untuk mengurangi tekanan di dalam kabin. Tapi bunyinya pure G-Class. Kemudian ada satu yang sangat menarik lagi adalah di belakang sini kan biasanya ban serep ya. Cuman kan nggak mungkin ban serepnya kotak. Jadi ini adalah tempat penyimpanan di belakang ini. Dan ini bisa digunakan untuk portable chargernya di belakang. Atau misalnya kalau misalnya Anda mau bawa makanan yang ukurannya nggak terlalu besar, yang sangat bau menyengat gitu. Misalnya Anda doyan pete, masa sih rela G-Class-nya jadi bau pete? Petenya taruh sini aja, aman, kabin nggak bau. Dan dia ketika ditutup dan mobil terkunci, misalnya seperti ini, kita kunci. Ini nggak bisa dibuka, dia terkunci juga. Jadi dia mengikuti kunci mobilnya. Bagasi, ya namanya G-Class, dia nggak besar-besar amat, tapi walaupun ada baterai di bawahnya, dia kapasitasnya tetap sama persis dengan G-Class yang bermesin bensin atau diesel. Jadi ya oke lah, nggak terlalu gede tapi lumayan, minimal sama lah dengan G-Class yang lainnya. Aduh, sampai tutup pintu belakangnya juga ceriknya tuh mahal gitu. Dan space di belakang juga nggak lega-lega amat. Lihat ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm, nggak tersisa banyak ruang lah. Tapi memadai. Dan hebatnya, walaupun ini memiliki baterai yang cukup besar di bawah, tapi lantainya nggak menjadi tinggi. Sehingga paha masih tersangga dengan baik dan kita bisa duduk dengan cukup nyaman. Kalau headroom nggak ada masalah karena atapnya juga tinggi, jadi headroomnya sangat memadai. Kemudian ada armrest juga yang tingginya itu proper, dan ada pengatur AC di belakang, satu zone, jadi total triple zone AC-nya, serta ada 2 buah USB-C slot dan 1 buah slot 12 volt. Kemudian di sini option yang dipilih oleh Evans Motor untuk mobil ini ada Alcantara untuk atapnya, dan kursinya juga ini perforated dan material kulitnya sangat bagus, material piano blacknya, dan sound systemnya juga sudah yang
Burmeister. Ya, di sini juga nggak ada pegangannya. Oh, ya ini interior terbaru dari G-Class generasi terbaru dan sangat menyenangkan. Lihat ini, tuas AC berbentuk turbinnya yang nanti ada dihiasi juga oleh ambient slide. Nah ini seperti ini yang berpendar sehingga menimbulkan kesan mahal gitu ya. Terus 2 buah layar yang besar dan ini touchscreen-nya sangat-sangat responsif. Benar-benar begitu kita klik tuh langsung dia nggak ada lambatnya sama sekali. Ini benar-benar sistem terbaru ini menyenangkan untuk digunakan, tuh cepat sekali. Dan yang unik dari mobil ini adalah mobil ini punya low range. Jadi low range ini sebenarnya kan mobil listrik nggak perlu low range, tinggal pengaturan dari pengeluaran tenaga listriknya saja. Tapi dia ada low range karena di setiap motor itu ternyata masing-masing punya transmisi juga. Dan ketika dimasukkan ke low range, mobil ini benar-benar bisa merayap. Dan bukan hanya merayap, mobil ini juga punya semacam cruise control sambil merayap. Jadi bisa cruise control itu hanya kecepatan 5 km per jam, 6 km per jam. Dan bisa juga adaptif, jadi dia melihat kondisi jalan. Ketika kondisi jalannya rusak, dia lebih pelan. Ketika kondisi jalannya mulus, kemudian dia bisa jalan lebih cepat. Dan kecepatan itu bisa diatur lewat pedal shift ini juga. Dan mobil ini saya tidak akan coba off-road karena ya ini mobil baru, mobil konsumen juga, bukan mobil tes. Tapi saya pernah melihat videonya bahwa mobil ini diklaim oleh para jurnalis yang sudah mengetes mobil ini di luar negeri memiliki kemampuan off-road yang lebih baik dibandingkan G-Class manapun. Karena ya itu, individual tenaganya di masing-masing roda sehingga bisa dikontrol secara individual juga, serta torsinya yang sangat besar. Serta ini dia, pertama kalinya Mercedes-Benz memiliki G-Class yang bisa berputar pada porosnya. Jadi dengan roda kanan, kiri, depan, belakang yang putarannya dibuat sedemikian rupa, mobil ini bisa berputar pada porosnya seperti ini. Dan itu sangat berguna misalnya kita lagi off-road, tempatnya sempit, buat putar balik kita bisa putar balik atau berubah arah saja dengan sangat mudah. Sebenarnya pemiliknya mengizinkan saya untuk mencoba di jalan atau di aspal. Tapi nggak tahu deh, saya tuh masih nggak tega lihat bannya tuh masih baru gitu. Kecuali nanti saya nemuin permukaan yang ada agak ini ya, agak rata gitu ya, nggak begitu ngabisin ban, nanti mungkin bisa saya coba. Tapi nanti kita lihat. Dan mobil ini ada suaranya. Suaranya itu namanya adalah G-Roar Sound Experience. Saya nggak tahu Anda bisa dengar nggak ya? Coba saya matiin. Sekarang nyalain. Samar-samar terdengarnya. Jadi ada burung, tapi itu kayak ada dengungan listrik. Kalau kita gas, nggak, dia nggak nambah apa-apa. Tapi nanti kita akan coba pada saat jalan. Yang lainnya seperti normalnya Mercedes-Benz G-Class, setir juga udah model terbaru dengan panel-panel sentuh di setir yang ini buat Anda yang sudah terbiasa sangat mudah, buat Anda yang belum terbiasa Anda harus membiasakan diri dengan panel-panel sentuh ini. Dan sama seperti Mercedes-Benz lainnya, instrumen juga bisa diganti sesuai dengan keinginan Anda. Yang lainnya normal seperti Mercedes-Benz lainnya, ada pendingin kursi, pemanas kursi, cup holder juga dengan pendingin dan pemanas, ada laci di sebelah sini. Nah, yang benar-benar membedakan mobil ini adalah tenaga listriknya. Dan untuk itu, sekarang kita langsung balik lagi ke jalan. Wow, nggak percaya rasanya saya bawa Mercedes G-Class elektrik. Mungkin ini tes pertama kalinya di Indonesia. Karena ya mobil ini masih terjual sangat sedikit. Sangat sedikit. Evans Motor aja lagi pesan lagi itu belum datang gitu ya. Dan ini luar biasa meminjamkan ke saya untuk bebas digeber. Tapi saya belum mau geber dulu. Saya mau ngerasain dulu. Nah ini karena penggerak listrik
dia memang sangat halus. Dan tadi kan suara yang G-Roar sistemnya itu, jadi sistem suaranya itu kan saya aktifkan ya. Jadi ada derumannya. Tapi derumannya tidak pindah gigi ya. Jadi dia derumannya ya mengiringi kecepatan aja. Semakin cepat derumannya itu frekuensinya makin tinggi. Dan kalau kita masukin ke mode sport, suaranya makin keras. Sekarang saya pengen dengar warna suaranya ketika saya gaspol. 1, 2, kuat sekali tenaganya. Dan itu derumannya itu deruman V8. Yes, jadi keren sekali. Mercedes bukan memasukkan suara 6 silinder seperti yang ada di G500, tapi memasukkan mesin G63 suaranya. Tidak sekeras G63, tapi cukup jelas. Dan ini kalau di mode sport itu derumannya tuh mirip sekali G63, membuat Anda tuh serasa mengendarai G-Class yang perkasa. Ya karena mobil ini memang kenyataannya perkasa. Tapi kalau misalnya kita matikan suaranya, ini kita bisa pakai touchpad-nya. Kita matikan dulu suaranya. Driving, bukan. Vehicle, driving. Nah ini kalau kita matikan, nah dia langsung benar-benar ini halus tanpa suara. Kalau kita akselerasi pun ya benar-benar tanpa suara. Ini bagaikan G-Class dipakaikan mesin Maybach. Nah kualitas bantingannya gimana? Ini definitely lebih nyaman dibandingkan G63. Dan masih terasa leather frame-nya tuh masih terasa gitu ya, khasnya G-Class tuh. Jadi kalau ada jalan yang gelombang kecil-kecil tuh ada getaran kecil gitu ya. Itu terasa. Dan posisi nyetirnya juga sama seperti G-Class biasa. Cuman bedanya silent, benar-benar totally silent di sini. Dan ini setiap kali belok dia pakai kinetic seat ya. Jadi kursinya itu penyangga badan kita itu dia bisa bergerak secara aktif. Kalau kita belok ke kiri kan badan kita terlempar ke kanan. Nah ini penyangga yang kanan ini dia langsung menekan tubuh kita supaya kita nggak terlempar ke kanan. Tapi ini pengalamannya sih G-Class sekali ya. Benar-benar bukan seperti sedan, bukan seperti mobil sport. Ini seperti G-Class. Nah sekarang saya pengen tahu sedikit pengendaliannya. Jadi setirnya tidak direct ya. Jadi setirnya serasa ada jeda dari kita belok sampai mobil itu bereaksi. Dan ada limbung khas G-Class. Tapi kalau menurut saya ini kelimbungannya sedikit lebih ringan dibandingkan G-Class normal. Mungkin karena baterainya yang berat itu ada di bagian bawah. Tapi anyway ini bukan mobil untuk diajak bermanuver kencang. Kalau di G-Class yang 63 itu karena suspensinya lebih keras, dia lebih stabil. Tapi kalau kita masukkan ke mode sport, nah dia suspensinya jadi makin keras. Tetap aja masih ada limbungnya walaupun keras. Ya berkurang dikit lah. Saya mendingan pakai yang comfort aja, suspensinya lebih empuk dan nggak usah berpikir macam-macam untuk bermanuver deh dengan mobil ini. Nah, tapi bicara soal manuver, mobil ini bisa melakukan satu manuver yang menakjubkan. Karena seperti tadi saya bilang, motornya itu memutar roda secara individual. Jadi bisa dua roda itu maju ke depan, dua roda itu mundur. Dan itu ketika dilakukan dengan tepat pengaturannya akan membuat mobil itu berputar pada porosnya. Seperti ini. Anda bisa lihat tuh di tanah, dicoba di luar negeri. Nah saya kan tadi udah bilang saya ini sayang sama bannya masih baru banget. Tapi saya tadi diyakinkan lagi oleh pihak Evans Motor bahwa pemilik mobil ini mengizinkan saya untuk mencoba putar itu. Nah tapi saya nggak mau di jalan raya, terlalu berbahaya. Jadi saya akan kembali ke parkirannya Evans Motor untuk mencoba berputar. Seneng banget diyakinkan boleh nyoba itu.
Oke, akhirnya kita akan coba untuk pertama kalinya sebuah G-Class kita akan berputar pada porosnya. Nah, cuman ada beberapa step yang harus dilakukan. Pertama, kita harus masuk ke mode rock dulu. Kita activate drive program. Kemudian kita akan masukkan ke low range. Sudah masuk low range. Kemudian kita akan masuk ke off-road cockpitnya. Nah, supaya kelihatan seperti ini. Kemudian kita akan pencet mode berputarnya ini di sebelah kanan. Dan untuk berputar, kita harus pencet pedal shift ke kanan sambil kita ngegas. Kita pencet dulu modenya, udah. Sekarang kita masuk ke D. Kita pencet. Oke, sekarang kita berputar. Kenceng lah motornya. Oke, mantap. Kita lanjut jalan lagi. Amazing kan? Dan saya kaget tadi. Kalau Anda lihat tadi di videonya, saya sempat berhenti sebentar karena saya nggak nyangka sekenceng itu. Jadi kita ngegasnya juga harus ngegas pol, tidak bisa ngegas setengah-setengah. Itu untuk memastikan bahwa kita memang pengen mobil itu berputar dan kita juga tetap harus aware dengan keadaan sekitar. Walaupun dia juga bisa cancel perputaran kalau dia melihat bahwa mobil akan menabrak sesuatu. Tapi saya kaget gitu sekenceng itu. Jadi saya angkat gas lagi, ternyata memang sekenceng itu. Karena kalau misalnya di mobil kayak BYD U8 muternya tuh pelan sekali, cek. Mungkin hampir 1 menit kali untuk 360 derajat. Ini 360 derajat mungkin cuma 2 detik atau 3 detik kali. Cepet banget muternya. Dan langsung terlihat bekas-bekas parutan ban di situ. Alhamdulillah bannya masih tebal dan nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Tapi saya nggak mau nyoba lagi. Udah, yang penting saya udah mencoba performa berputar baliknya itu. Itu berguna di mana sih? Satu, itu berguna ketika kita di tengah hutan, kita mau putar balik, nggak ada space gitu ya, yang memadai, kita bisa pakai cara itu. Atau yang pasti bakal sering dilakukan oleh pemiliknya, buat pamer ke teman. Karena rasanya ini satu-satunya mobil yang dijual di Indonesia yang bisa melakukan itu. BYD U8 itu bisa melakukan itu, tapi satu belum dijual di Indonesia dan itu pun juga sangat pelan berputarnya. Ini sih mode ngebut banget tadi, langsung muter. Oke, balik lagi ke mobilnya. Ini nyaman ya untuk perjalanan gitu ya, nyaman untuk perjalanan santai, karena ini adalah G-Class yang paling halus penggeraknya. Mau yang mesin V8, mau yang mesin 6 silinder, nggak ada yang sehalus ini. Tapi ya memang range-nya agak terbatas ya, karena ya 116 kWh besar sekali, tapi bobot yang dihela juga 3 ton lebih gitu ya. Jadi ini kalau kita lagi santai begini, coba kita, ya ini kita sambil lihat ya, sambil kita jalan, sambil kita lihat berapa average consumption-nya. Tapi ini sih sekitar 0,3 3 sampai 4 lah, 3 sampai 4 km per kWh. Nah, berapa lama ngecharge-nya? Kalau kita pakai 200 kW, dalam 30 menit aja kita udah bisa nambah range itu sampai 170 kilo. Tapi kan kita nggak mungkin ngecharge pakai 200 kW. Anggap aja lah kita ngecharge pakai 7000 watt. Kalau pakai 7000 watt, kita ngecharge dari 0, maksudnya 116 kWh itu kita charge, itu pasti butuhnya itu mungkin sekitar 16-17 jam. Tapi kalau misalnya kita dari 50% aja, jadi mungkin 40-50% kita sampai rumah, kita charge ya 8 jam, 9 jam udah penuh lagi, kita tinggal pada saat tidur. Tapi kita hitung sekarang per kilometernya ya. Anggap terborosnya lah 3 km per kWh. 1 kWh itu anggap aja lah 2.000 rupiah lah. Sebenarnya 1.800-an ya. Artinya hanya butuh kira-kira sebentar, saya muter dulu. 2.000 rupiah untuk 3 km. Artinya 1 kilometernya itu hanya
Rp700, 670 rupiah lah per kilometer. Bandingkan kalau misalnya Anda naik G63 yang tenaganya setara ini, bensinnya mungkin 5 km per liter, 1 liternya itu 14.000, artinya untuk 5 km itu 14.000, yang artinya 1 km itu bisa 3.000 rupiah, artinya tetap 5 kali lebih hemat mobil ini. 4 kali sampai 5 kali lebih hemat dibandingkan kita pakai G63 untuk ininya, untuk menjalankannya. Dan seperti apa sih rasanya 1165 Nm, yaitu dia pada saat kita narik. Nah, kita pakai suara dulu, nggak enak kalau nggak pakai suara tuh asli. Kurang apa ya, kurang mendapatkan experience ya, harus pakai suara. Nah, kalau kita tarik 1165 Nm, cepat sekali. Dan berapa top speednya? Nah, untuk top speednya itu bermain di kisaran 180 km per jam. Di limit memang kecepatan maksimalnya. Aduh, ini enak banget pakai suara ini. Pakai suara V8 nih. Tapi memang ya itu ya, nggak ada ininya, nggak ada pindah giginya gitu. Tapi minimal ada suara V8-nya lah. Nah, sekarang saya mau bandingin juga antara klaim 0-100 4,7 detik dengan aktualnya di Indonesia. Ini saya udah bawa alat tes dan saya akan coba langsung. Ini mumpung belum hujan nih. Tapi nggak apa-apa sih kalau hujan-hujan dikit, kan dia all wheel drive, startnya juga pasti bagus. Nah, sambil kita nunggu ke tempat ngetes, ini mobil sudah menggunakan sistem keselamatan terkini dari Mercedes-Benz. Jadi bukan hanya pasif tapi juga aktif. Dia udah ada fitur radar, dia udah ada adaptive cruise control, ada lane keep assist, semuanya jadi sudah lengkap ya. Nah, ini mobil mungkin karena boxy sekali ya, walaupun sudah dilakukan sejumlah hal untuk membuatnya lebih aerodinamis, tapi tetap boxy dan tetap ada turbulence udara. Jadi di atas 80 km per jam tuh kita masih bisa dengar suara angin, yang mana kalau di mobil lain itu bisa komplain pemiliknya. Tapi ini G-Class memang dibuat klasik seperti ini. Bahkan engsel kap mesin, engsel pintu juga masih menonjol keluar gitu. Dan mungkin salah satu efek dari ketidak aerodinamisannya adalah ada suara turbulensi angin. Nggak masalah, it's a G-Class, yang kayak gitu-gitu wajar. Oke, AC akan kita matikan. Kayaknya sih stability control nggak perlu dimatikan ya, tapi ada nggak ada pilihannya harus ke layar. Kita langsung masuk ke sport mode. Oke, kita masuk ke sport mode ya, udah itu aja. Sekarang kita akan tes. Klaimnya dari Mercedes-Benz 0-100 km per jam tuntas dalam 4,7 detik. Berapakah aktualnya? Kita akan coba. Oke, AC udah mati. Walaupun sebenarnya nggak ngaruh banget ya kalau di mobil elektrik, tapi nggak apa-apa. Semua yang mau membebani kita matikan. Oke. Siap? 3, 2, 1. Ada spinnya dikit. Wah, kenceng sekali. Dan ternyata nggak 4,7. Lihat ini hasilnya. Kebaca nggak? Moga kebaca ya. 4,5. Yang artinya ini sebenarnya dekat dengan G63. 4,53 detik. Nah, tapi kita kalau mau lebih valid, kita coba arah sebaliknya. Kita coba lagi sekali lagi, nggak apa-apa. Supaya valid perhitungannya. Tapi itu pas mulai start itu ada ini loh. Ada decitan ban loh. Menunjukkan betapa kuatnya torsinya itu. Kita ke 0-100.
Ada 201 meternya juga. Kita lihat 201 meternya berapa. Kalau 402 meternya kurang panjang. Oke. Coba lagi. Tadi 4,53. Uh. 0-100-nya jadi 4,4 detik. 4,4 detik, 201 meternya 8,0 detik. Mobil seperti ini. Wow, 4,4 detik. Nah, satu yang nggak bisa saya coba di sini juga adalah off-road. Karena ya ini mobil orang, bukan mobil tes. Tapi saya melihat beberapa video di luar, off-road capability-nya luar biasa ya, utamanya karena 4 buah motor yang bisa bisa bekerja secara individual. Jadi benar-benar tenaga tuh bisa diberikan ke ban yang masih memiliki traksi. Serta di sini yang tidak ada adalah tombol differential lock yang biasanya ada di tengah sini nih. Kalau di G-Class biasa, karena memang tidak perlu differential lock. Tapi ya tadi seperti saya bilang, ketika dibutuhkan ban kanan dan di kiri itu bisa dipaksa oleh motornya melaju dengan kecepatan yang sama, sehingga menimbulkan efek seperti differential lock. Ini lebih canggih dari differential lock. Ini adalah individual control on each tire. Ini bukan mobil elektrik biasa. Ini mobil legendaris yang mengadaptasi teknologi penggerak baru, tapi dengan tidak melupakan jati dirinya sama sekali. Termasuk jati diri yang positif dan yang negatif. Yang positif itu kemampuan off-roadnya, bentuknya yang keren. Yang negatifnya itu ya pengendalian seperti mobil leather frame, kalau dibelokin agak limbung, ada getaran sedikit-sedikit, ada suara angin. Tapi ya itulah yang membuat sebuah G-Class menjadi G-Class. Kalau ini dibuat bentuknya aerodinamis, bentuknya makin modern, makin sigap pengendaliannya, ya beli aja GLE atau GLS, jangan G-Class. G-Class ya harus seperti ini. Bahkan tadinya saya sempat khawatir, G-Class kok dikasih penggerak listrik, seperti apa ya, apa nyawanya hilang. Tapi ternyata nyawanya G-Class itu memang lebih di rasa pengendaraannya, off-road capability-nya. G-Class itu nggak pernah terasosiasi dengan karakter mesinnya. Makanya mesinnya G-Class itu dari mulai diesel ada, mesin bensin 6 silinder ada, mesin bensin V8 ada gitu ya. Jadi nggak terlalu masalah ketika G-Class itu dipasangkan penggerak elektrik. Kita bisa super quiet, kita bisa super hening, atau kita juga bisa munculkan suara V8 seperti ini. Tapi rasa berkendaranya, karakter ketika menikung, kebisingan kecilnya itu, ini adalah pure sebuah G-Class. Dan tidak akan mengecewakan bagi penggemar G-Class. Di harga yang mirip, itu ada juga mobil listrik yang tidak kalah sangarnya, yaitu Hummer EV. Hummer EV itu juga sangar sekali. Harganya juga mirip-mirip dengan G580 ini, tapi ya Hummer itu beda sekali bentuknya dengan Hummer yang original gitu. Kalau ini ya benar-benar sebuah G-Class, dan ada kebanggaan tersendiri ketika mengendarai sebuah G-Class. It's a G. Gak banyak kan mobil yang mempertahankan heritage-nya dari dulu sampai sekarang. Ya, contohnya ada mungkin Jeep Wrangler, ini mungkin Jimny di pasar di kelas yang lebih murah. Tapi ya yang berpenggerak listrik rasanya baru G-Class, dan bukan sekedar ditambahi penggerak listrik, tapi Mercedes melakukannya dengan cara G-Class. Keren.
Kalau Anda off-road pakai mobil ini, hati-hati turunnya. Karena dia ada footstep dan footstepnya ini bisa nempel ke celana. Footstep yang ini. Tapi overall, ini mobil yang sangat unik, yang nggak pernah berpikir saya mengendarai sebuah G-Class dengan karakter ya seperti ini. Ya mungkin menimbulkan perdebatan ya, karena di satu sisi G-Class itu adalah mobil yang collectible items, tapi banyak orang juga meragukan apakah mobil listrik itu bisa menjadi collectible items ke depannya. Tapi yang jelas, penggerak listrik memang baterai itu makin lama akan mengalami degradasi. Tapi anggaplah mobil ini setelah mungkin 15 tahun harus melakukan penggantian baterai. Dan kemungkinan baterainya juga pasti harga sudah tereduksi dibandingkan sekarang. Tapi begitu Anda ganti baterai baru lagi, serasa baru terus mobilnya. Karena tidak ada seperti di mobil pembakaran dalam di mana piston dan ring piston itu sudah mulai aus, mesin sudah mulai kasar, tenaga berkurang, turun mesin pun kadang-kadang tidak bisa mengembalikan mobil ini seperti awalnya. Tapi karena ini listrik, simple, mestinya nggak masalah ketika Anda melakukan reparasi di 15, 20 atau 30 tahun berikutnya dan akan terasa seperti baru terus. Jadi ya, who knows yang kedepannya ini bisa jadi collectible item atau tidak. Tapi yang jelas ini adalah salah satu mobil listrik yang paling menarik yang pernah saya coba. Karena teknologi baru atau kita bisa bilang teknologi yang akan dipakai di masa depan dikawinkan dengan sebuah bodi yang klasik dan kemampuan off-road yang lebih baik. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk Mr. X, konsumen misterius pemilik mobil ini yang sudah mengizinkan saya. Terima kasih juga buat Evans Motor yang sudah memfasilitasi. Dan untuk keterangan lebih lanjut mengenai mobil ini atau bahkan mungkin Anda ingin order mobil ini, silakan hubungi langsung Evans Motor di Instagram ini. Untuk videonya sekian dulu. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.